Ternyata dulunya mobil tersebut dimiliki oleh sopir taksi online yang menjadi korban pembegalan yang dihabisi di dalam mobil tersebut, geng. Ending aku. Hai geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk kalian yang belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram dan menegangkan dari channel ini. Nah, kali ini akan ada dua cerita horor yang aku bawakan hari ini, geng. Yang pertama dari kota Rembang, yang kedua dari kota Kudus, Jawa Tengah, geng. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya. Cerita yang pertama berasal dari seorang wanita yang sebut saja namanya Mbak Tri, yang berasal dari kota Rembang, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Sebagai orang desa, pilihan kerja kalau tidak jadi petani yang biasanya merantau ke kota-kota besar, geng. Nah, yang kedua ini menjadi pilihan Mbak Tri di kala itu, geng. Saat itu Mbak Tri merantau untuk bekerja di kota Surabaya sebagai pembantu rumah tangga. Setelah kerja 2-3 tahun, Mbak Tri ini belum pernah pulang ke desanya. Akhirnya suatu hari Mbak Tri ini memutuskan untuk pulang kampung, geng, yaitu Desa Sambong, Kecamatan Sedan, Rembang, Jawa Tengah. Singkat cerita, sekitar pukul 1 malam Mbak Tri ini sampai di Rembang dan turun dari bis, geng. Namun kala itu Mbak Tri ini tidak langsung tiba di desanya. Jarak desa Mbak Tri dengan jalur Pantura sendiri masih cukup jauh, sekitar 8 kiloan, geng. Dikarenakan waktu itu masih malam, akhirnya Mbak Tri ini mencari tukang ojek yang biasanya mangkal malam di pertigaan Pandangan. Di tempat Mbak Tri ini turun dari bis. Daerah ini cukup ramai karena pertigaan ini mempertemukan Kecamatan Sedan dengan jalur Pantura. Kebetulan Mbak Tri ini melihat Pak Bayan, tetangga di kampungnya yang memang berprofesi sebagai tukang ojek. Langsung saja Mbak Tri ini menghampiri beliau dan minta untuk diantarkan pulang, geng. Sebagaimana orang desa yang sudah lama tidak bertemu dengan tetangganya, Mbak Tri ini menyapa dan sedikit mengobrol dengan Pak Bayan. Namun Pak Bayan ini tidak merespon sedikit pun dan terkesan cuek dan hanya mengangkati barang Mbak Tri dan dibawanya ke motor saja, geng. Di sepanjang perjalanan Mbak Tri ini sama sekali tidak mengobrol dengan Pak Bayan dan tak sepatah kata pun keluar dari mulut Pak Bayan. Dari sinilah Mbak Tri ini mulai curiga, geng. Setelah setengah jam akhirnya mereka ini sampai di depan rumah Mbak Tri. Mbak Tri pun mengangkat tasnya ke teras rumah dan disusul Pak Bayan di belakangnya membawa barang. Ketika Mbak Tri ini mengambil uang dari dompetnya, disinilah hal mistis terjadi. Ketika Mbak Tri membalikan badan untuk membayar ongkos ojek ke Pak Bayan, tiba-tiba sosok Pak Bayan berubah menyeramkan dan wajahnya berubah menjadi merah menyala. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan sosok Pak Bayan hilang begitu saja beserta dengan motornya. Antara capek dan syok, Mbak Tri ini hanya terpana menggigil dan segera masuk ke dalam rumahnya, geng. Esok paginya Mbak Tri ini masih bingung dan syok dengan kejadian tadi malam. Meskipun begitu, Mbak Tri ini merasa masih berhutang uang ojek kepada Pak Bayan, geng. Sehingga Mbak Tri ini memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Bayan untuk membayarkan ongkos ojek. Dan disinilah akhirnya kejadian semalam terkuak, geng. Saat sampai di rumah Pak Bayan, Mbak Tri ini ditemui oleh keluarga Pak Bayan. Dan alangkah kagetnya Mbak Tri ketika diceritakan bahwa sebenarnya Pak Bayan telah meninggal dunia sekitar seminggu yang lalu. Jadi, siapa yang semalam mengantarkan Mbak Tri, geng? Kejadian ini akhirnya membuat heboh warga desa Sambong dan sampai ke desa-desa tetangga lainnya. Akan tetapi siapapun itu, mau itu jin atau sebangsanya, Mbak Tri ini tetap berterima kasih karena telah diantarkan sampai ke rumahnya dengan sehat walafiat dan barang-barangnya pun utuh, tidak ada yang hilang satupun, geng. Nah, itu dia, geng, pengalaman mistis dari Mbak Tri tentang tukang ojek gaib. Nah, lanjut cerita yang kedua. Nah, cerita yang kedua ini berasal dari teman suami saya sendiri, geng. Nah, temannya ini sebut saja namanya Mas A, ya, geng. Nah, sedikit cerita saja, si Mas A ini mempunyai usaha jual beli mobil bekas, geng.
Nah, suatu ketika si Mas A ini mendapati mobil dengan harga yang begitu murah, geng. Karena harganya yang begitu murah, akhirnya Mas A ini tertarik untuk membeli mobil tersebut. Ketika sudah dibeli, akhirnya mobil ini dibawalah pulang ke rumah, geng. Di awal-awal, tidak ada suatu keanehan di mobil tersebut, geng. Dan sampai pada akhirnya, kejadian aneh pun mulai terjadi, geng. Pada suatu malam, terdengar suara klakson dan audio yang menyala dari mobil tersebut, geng. Ketika mendengar suara tersebut, akhirnya si Mas A ini menghampiri mobilnya dan mengecek sebenarnya apa yang terjadi. Ketika si Mas A ini sampai ke mobilnya dan membuka pintu mobil, benar saja audio tersebut masih menyala dan tercium bau amis yang sangat menyengat. Karena si Mas A ini takut kalau ada konslet atau kerusakan pada mobil tersebut, akhirnya mobil ini dibawa ke bengkel, geng. Ketika sampai di bengkel, akhirnya diceklah sama montirnya dan diturunkannya aki mobil tersebut dan dicek mesinnya apakah ada yang rusak atau tidak. Nah, betapa kagetnya si montir tersebut saat dia ini sedang mengecek keadaan mobil itu. Tiba-tiba mobil itu menyala dengan sendirinya, padahal dengan keadaan kunci mobil yang tercabut dan akinya yang diturunkan. Dan saat si montir ini mengecek ke dalam mobil, terciumlah bau amis yang sangat menyengat. Padahal saat itu mobil ini dalam keadaan bersih, geng. Dan akhirnya si montir ini memutuskan untuk memberitahu Mas A akan keanehan yang terjadi pada mobilnya ini, geng. Akhirnya si Mas A ini memanggil Ustadz untuk didoakan dan membersihkan hal-hal mistis pada mobil tersebut agar tidak ada kejadian-kejadian aneh lagi, geng. Singkat cerita, setelah dicari tahu tentang asal-usul mobil tersebut, ternyata dulunya mobil tersebut dimiliki oleh sopir taksi online yang menjadi korban pembegalan yang dihabisi di dalam mobil tersebut, geng. Ending aku. Di sini aku tidak akan memberitahu tentang mobilnya apa atau kejadiannya di mana, karena kalaupun kalian cari di Google pasti akan ketemu, geng. Karena dulu kasus ini sempat gempar, geng. Dan yang terpenting kita doakan saja semoga korbannya tenang di alam sana dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, geng. Amin. Nah, itu dia cerita horor untuk kali ini. Untuk kalian yang mau berbagi pengalaman cerita horor, bisa kirim ke IG aku atau kirim ke alamat email aku di bawah ini, geng. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram dan menegangkan dari channel aku. Dan sampai jumpa lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum.